Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 1 Juli 2023. Nah, kali ini ada yang baru nih. Saya ke Hot News bersama rekan saya Wapimret Bang Muhammad Tahang. Halo Bang Tahang. Halo Cahaya. Jumpa lagi dan bersama asisten koordinator liputan Juanda. Hai Ju. Lagi sibuk kayaknya Ju. Sibuk lihat-liatin berita yang masuk. Oke, sebelum saya ngobrol sama Bang Tahang dan Juanda, saya mau memperkenalkan dulu manajer promosi dan IO kami, Mbak Livina Desianti. Hai Mbak. Iya, halo Chay, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini dalam waktu dekat Batam Pos mengadakan pelatihan kehumasan. Nah, di sebelah saya sudah ada Mbak Vina. Mbak Vin, boleh dijelasin workshop pelatihan kehumasan itu seperti apa? Iya, jadi bulan ini Batam Pos akan menyelenggarakan workshop pelatihan kehumasan tepatnya pada tanggal 22 Juni. Nah, di era media sosial saat ini yang seperti yang kita ketahui sudah mengubah kita cara berkomunikasi. Salah satunya perusahaan atau lembaga yang mana selama ini agak jauh dari masyarakat. Dengan adanya media sosial, masyarakat dengan mudah untuk berkomunikasi langsung secara terbuka dengan lembaga atau instansi tersebut. Nah, pesan-pesan yang disampaikan masyarakat juga baik itu yang positif maupun negatif bisa langsung sampai ke lembaga itu. Nah, tapi jangan salah Chay, tidak sedikit perusahaan atau lembaga baik itu instansi swasta ataupun pemerintahan yang belum bisa mensiasati bagaimana cara menanggapi kritik dan isu negatif di media sosial. Padahal hal itu tuh menjadi tolak ukurnya perusahaan, sejauh mana kompetensi perusahaan dalam menghadapi kritik dan isu negatif tersebut. Di workshop itu nanti akan dijelaskan. Betul. Kapan diadakannya Mbak? Nah, kita akan adakan tanggal 22 Juni. Nah, hal ini juga kaitannya dengan itu, makanya kita mencoba membuat workshop atau pelatihan kehumasan ini di mana narasumbernya juga praktisi kehumasan dan media sosial, yaitu Ibu Angel Purwati. Beliau juga memang sudah cukup berkompeten di bidang kehumasan dan media sosial ini. Nah, kita harapkan untuk perusahaan atau instansi baik itu pemerintahan, swasta, khususnya bagi biro atau segmen yang berhubungan dengan kehumasan bisa join nih bareng kita dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di flyer yang pastinya akan muncul di semua media sosialnya Batam Pos gitu, Chay. Diadakan di mana ini? Di Aston Nagoya Tamrin City. Dan ini terbuka untuk umum dan kita harapkan juga teman-teman dari Humas terutama bisa ikut bergabung di workshop ini. Oke, berarti nanti di workshop itu akan dijelaskan bahwa dunia digital sekarang itu kita sudah terkoneksi secara global. Betul. Tidak ada batasan antara netizen dengan ini. Dan Humas dilatih untuk menanggapi kritik seperti apa. Iya, terutama isu-isu negatif. Nah, ini yang sangat penting, bagaimana sih seorang humas dalam menghadapi isu-isu negatif atau menjawab langsung kepada masyarakat yang sekarang kalau kita menyampaikan keluhan itu kita bisa langsung aja ke misalnya Instagram dari instansi terkait misalnya. Nah, humas itu sendiri itu yang akan dilatih di workshop kita nanti, bagaimana sih cara kita menanggapi kritik-kritik ini gitu. Yes. Oke deh. Ya, ada lagi tambahan? Ya, terutama kita berharap banget kebetulan sudah ada beberapa instansi pemerintah yang sudah confirm untuk join di acara seminar ini. Nah, kita berharap juga dari teman-teman dari instansi lain bisa ikut bersama kita di workshop ini karena memang terbatas. Jadi kita memang untuk pesertanya kita batasi kurang lebih hanya 50 orang aja gitu. Tapi saat ini masih ada slot. Jadi jangan ragu-ragu untuk langsung menghubungi nomor telepon di flyer yang sudah kita sebarkan di media sosialnya Batam Pos terutama, atau bisa langsung menghubungi ke Batam Pos. Sip. Thank you informasinya Mbak Vin. Sama-sama Chay. Nah, pelatihan kehumasan ini akan diadakan 22 Juni di Aston Nagoya City Tamrin. Untuk mitra Batam Pos yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini bisa menghubungi Batam Pos. Terima kasih Mbak Via. Sama-sama Chay. Chay, ini kayaknya saya pamit duluan karena ada janji dengan narasumber. Jadi kayaknya saya mengundurkan diri dulu dari tempat duduk ini dan akan dilanjutkan oleh Bang Tahang dan Juanda. Thank you atas waktunya, Vin. Bye-bye. Terima kasih Kak Chay.
Nah, kita kembali ke Hot News bersama Bang Tahang dan rekan saya Juanda. Ini kita kembali lagi nih untuk membahas gudangnya segala berita nih. Ju, gimana perkembangan untuk berita 1 Juni besok? Oh, berita yang masuk mungkin nggak terlalu banyak ya Kak Cai. Mungkin kena masih, tapi sampai nanti jam 5 atau jam 6 makin banyak yang masuk. Nah, saya pengen membahas dari yang manis-manis dulu ya, yang agak ringan dulu ya. Ini brand fashion Hush Puppy sudah hadir di Batam nih. Nah, masyarakat harus datang ke sana untuk ngecek-ngecek. Siapa tahu udah mulai gajiannya di tanggal 28 atau tanggal 29 sudah bisa datang ke sana ya. Ini brand pertama nih Hush Puppy di Batam ya. Wow, itu udah Iya, brand lama loh, itu asal Amerika. Dan sudah 65 bisa ke sana. tahun mungkin. Bagi yang sudah punya duit bisa langsung datang ke sana ya. Saya mungkin yang akan ke sana nanti. Oh, oke, singkat saya. Lalu nih, datang dari Disduk Capil nih. Disduk Capil ada program jemput bola. Nah, tapi bagi penyandang disabilitas, lansia dan orang sakit saja. Nah, ini jadi Disduk Capil tuh datangin langsung nih orang-orang lansia, Disduk Capil disabilitas atau orang sakit untuk perekaman KTP-nya. Oke. Nah, dari PPDB, Sekda kita ini Pak Jeffrydin meminta Kepsek proaktif antisipasi adanya praktik pungli, karena ya hal-hal seperti itu mungkin perlu diantisipasi ya. Nah, ini himbauannya dari Pak Sekda kita. Nah, dari ranah listrik, kemarin sempat mati listrik di industri, sekarang listrik itu lagi mati di perumahan, Di rumah tangga. Nah, beberapa tempat lokasi mengabarkan beberapa warga mengeluhkan listrik itu mati di jam-jam yang mereka yang sangat butuh listrik gitu. Ada yang lagi kerja, ada yang lagi menggosok, ada yang mungkin ibu-ibu rumah tangga lagi masak atau bagaimana ya, persiapan suaminya mau pulang, listrik lagi mati itu. Nah, selain listrik mati, ada kawannya nih, temannya nih, air. Komplit ya. Komplit banget problem Batam nih. Air mati ini di Tanjung Uncang. Sudah sepekan nih, masyarakat mengabarkan air mati walaupun sudah bolak-balik mengadukan, tapi nggak ada solusi. Sampai akhirnya masyarakat sana buat sesuatu yang kreatif. Mereka bikin karangan bunga. Turut berduka cita matinya air di Tanjung Uncang. Oh, itu bisa dilihat di beberapa wilayah di Tanjung Uncang bikin karangan-karangan bunga tuh. Nah, selain listrik juga ada kabar dari soal narkoba. Beberapa waktu lalu itu Polda Metro Jaya menangkap 12 kg sabu di Bandara Suta. Nah, dari penyelidikan tersebut ada kabar mengatakan bahwa sabu ini dikendalikan oleh lapas di Batam. Oke. Nah, ini lagi Barang bukti ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, tapi pengendalinya lapas pengendaliannya Batam. di Batam. Nah, Oke. bagi pembaca yang pengen tahu nih kabar ini besok baca koran Batam Pos. Oke. Nah, dari ranah Polkepri ada lanjutan soal Dinas Pemberdayaan dan Anak Kabupaten Bintan mencatat ada 20 kasus kekerasan. Nah, ini ada korbannya itu 18 orang anak-anak. Ini 20 kekerasan dalam hal apa nih? Kekerasan fisik, kekerasan dan seksual. ada verbal, ada fisik dan verbal, ada berbagai macam. Tapi yang harus kita agak bikin kita miris itu korbannya anak-anak, Kak. Ini agak sedikit buat kita miris ya, anak-anak menjadi korban kekerasan ini. Nah, kemarin kan kita mengabarkan soal harga sayur mayur yang mahal ya. Sekarang sudah mulai turun nih. Harga sayur mayur kayak sudah mulai turun walaupun tidak banyak. Dan kita harapkan mungkin makin beberapa hari pekan ke depan makin turun dan bisa mengurangi efek beban masyarakat lah. Itu aja mungkin Kak Cai kabar yang mungkin saya sampaikan. Ada banyak berita lainnya. Mungkin bisa dijelasin oleh Bang Tahang, mungkin yang mana masuk sesi Prokepri, mana masuk sesi Metro atau sesi halaman 1. Namun masyarakat juga bisa memperbaharui informasinya di batampos.co.id dan bisa langsung sana. Ada beberapa berita yang terupdate kejadian-kejadian terbaru di sana. Batam kota industri dan menuju kota pariwisata, tapi fasilitas krusial seperti air dan listrik masih harus sangat diperhatikan sampai sekarang. Semoga pemimpin atau kelompok kepentingan memperhatikannya dan itu ada tertuang dalam berita besok. Nah, Bang Tahang, ini tadi ada agak menarik nih berita tentang mati listrik dan mati air yang bukan hanya melanda industri tapi juga rumah tangga. Terus ada kasus narkoba yang dikendalikan dari lapas Batam. Itu gimana nanti sistem pembagian beritanya, Bang Tahang? Iya, kalau
persoalan mati listrik dan air ini mungkin masih bisa ditarik ke metropolis ya. Soalnya ini persoalan perkotaan yang bisa menjadi konsumsi masyarakat Batam. Ada yang menarik dari berita suplai air yang ngada di wilayah Tanjung Uncang. Warga saking keselnya melakukan protes yang tak biasanya melalui papan bunga. Saking udah menyerahnya dengan pemangku kebijakan. Iya, saking keselnya mungkin ya. Dengan lewat papan bunga itu ya, tulisannya itu turut berduka cita. Kalau Prokepri apa Bang? Untuk Prokepri ini ada yang berita menarik soal kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Dalam waktu dalam sepanjang 5 bulan ini ada 20 kasus ya Itu di wilayah Bintan. Di mana dalam 20 kasus itu terdapat 24 korban ya. Mirisnya dari 24 korban itu 18 diantaranya adalah anak-anak. Wah, sangat menyedihkan. Iya. Kalau perencanaan utama Bang, berita utama? Untuk halaman utama selain soal lanjutan pasir laut, ada soal penangkapan narkoba di Bandara Soekarno-Hatta ya. 12 kg sabu itu ya. Wow, banyak banget. Kabarnya itu dikendalikan napi dari Lapas Batam. Dari Lapas Batam sendiri siap membantu Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini. Wow, itu menarik keutama. Iya. Demikian Hot News edisi Kamis 1 Juni 2023. Pembaca setia Batam Pos bisa membaca berita yang menarik besok seperti di ekonomi bisnis khas Papis baru buka di Batam, dan ada juga berita kriminal di mana kasus narkoba yang dikendalikan dari Lapas Batam dan juga kasus pemadaman listrik dan juga matinya air. Untuk update berita-berita terbaru bisa mengunjungi kanal kami di batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi. Di mana tema kita bagaimana menanggapi isu Bang Rugi. Nah, tema kita di bulan ini yang akan dilaksanakan, aduh Bang, selesong boleh nggak Bang? Bisa menjadi konsumsi masyarakat Batam. Apa lagi tadi? Ya, selain itu mungkin ada soal berita lanjutan soal sayur. Lanjut aja lah. Capek aku ngekat-ngekatnya. Soal harga sayur sudah mulai turun.